Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai realia sel hewan. Sebelumnya, apa ya realia itu? Media realia adalah sebuah media nyata di dalam ruang kelas dan semua media nyata yang dimodifikasikan ukurannya. Realia dapat digunakan dalam kegiatan observasi pada lingkungan pembelajaran. Ini dia alat dan bahan yang digunakan. Adapun bahan-bahan yang diperlukan, yang pertama ada styrofoam, yang kedua ada kertas origami, yang ketiga ada lem kertas, yang keempat ada jarum pentul, yang kelima ada double tip, yang keenam ada mutiara, selanjutnya ada pensil, spidol, cutter, dan gunting, yang terakhir ada penggaris. Mari kita lihat cara pembuatannya. Pertama-tama bentuk styrofoam menjadi lingkaran dengan 3 ukuran yang berbeda. Kemudian, potong lingkaran tadi menjadi 2 bagian yang sama besar ya. Rekatkan 2 bagian tadi dengan menggunakan double tape seperti ini. Lakukan hal tadi pada 2 lingkaran lainnya. Gambar bagian-bagian sel dengan menggunakan kertas origami. Kemudian gunting gambar sesuai garis yang sudah dibentuk. Rekatkan bagian-bagian sel pada bidang lingkaran yang pertama. Dan ini dia hasilnya. Jangan lupa beri nama pada setiap bagian sel. Selanjutnya penjelasan muatan realia. Ini adalah bagian-bagian dari sel hewan. Yang pertama ada membran sel. Membran sel terletak di bagian pinggir yang berwarna biru. Kemudian ada plastida yang berwarna hijau di sini. Kemudian ada retikulum endoplasma terletak di bagian sini yang berwarna hitam. Kemudian ada ribosom yang berwarna hijau dan masih satu tempat dengan retikulum endoplasma. Kemudian di sini yang berwarna merah ada lisosom. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma menempati bagian-bagian yang berwarna putih. Kemudian ada badan mikro yang berwarna kuning. Ada badan Golgi yang berwarna merah. Ada sitoskeleton, ada sentriol, ada vakuola, di sini yang berwarna hitam. Kemudian ada mitokondria, ada nukleus yang berwarna biru, dan ada membran inti yang terletak di bagian pinggir yang berwarna hitam.
Ini dia implementasi pembelajarannya. Hai, saya di sini sudah bersama Akila yang akan mempelajari tentang sel hewan. Nah, di sini ada media pembelajaran tentang sel hewan. Ada apa aja sih yang ada di media pembelajaran ini tentang sel hewan? Bagian-bagiannya, yaitu ada apa aja, Akila? Ada nukleus, terus ada membran inti, ada plasida, ada retikulum, ada ribosom, terus ada membrasel, ada lisosom, ada apa lagi? Badan mikro, ada sitoplasma, ada apa lagi? Badan Golgi, ada sitoskeleton, ada mitokondria, ada sentriol, sama ada vakuola. Nah, itu bagian-bagian dari sel hewan. Nah, nih, yang paling ini tahu nggak fungsinya apa? Udah pernah belajar belum? Belum. Nah, di sini ada nukleus nih. Sini ada nukleus. Nukleus itu fungsinya sebagai pusat pemrosesan informasi dan administrasi sel ya. Nah, terus yang kedua ada membran inti. Fungsinya untuk apa nih membran inti nih, yang bagian ini ya? Membran inti itu fungsinya sebagai tempat pemisah antara inti sel sama sitoplasma. Jadi nih di bagian sini si sitoplasma itu sama inti sel dipisahin di bagian sini. Ini tempat pemisahnya. Terus ada plastida. Plastida itu sebagai tempat berlangsungnya apa? Fotosintesis. Nah, terus ada retikum. Retikum itu fungsinya sebagai alat transportasi zat pada sel. Jadi di sini itu tempat transportasinya zat-zat yang ada di sel gitu, Kila. Nah, di sini ada ribosom. Nah, apa ribosom? Tahu nggak fungsinya? Gak tahu teman-teman Akila. Jadi ribosom itu sebagai tempat menghasilkannya protein dan tempat sintesis protein. Lalu ada membrasel nih yang paling luar nih, yang warna biru itu namanya membrasel. Tahu fungsinya membrasel? Gak tahu juga ternyata teman-teman. Membrasel itu sebagai tempat untuk mengatur sel-sel yang ada di hewan. Terus ada lisosom. Udah belum lisosom? Belum. Lisosom itu sebagai tempat sistem pembuangan sampah di sel. Jadi di dalam sel itu yang nggak terpakai lagi, yang sudah jadi sampah itu di sini tempatnya ada di lisosom. Terus ada badan mikro. Badan mikro fungsinya sebagai apa ya? Ada yang tahu nggak teman-teman? Jadi badan mikro itu sebagai tempat oksidator, substrat, dan asam lemak. Nah, selanjutnya ada sitoplasma nih. Sitoplasma itu fungsinya sebagai tempat penyimpanan bahan kimianya yang ada di sel hewan. Oke? Ya, paham? Nah, selanjutnya ada badan Golgi. Ini teman-teman, ada bagian badan Golgi yang berwarna merah. Ini namanya badan Golgi yang berfungsi sebagai
membantu jalannya proses metabolisme dalam sel. Oke, selanjutnya ada sitoskeleton nih di sini, yaitu sebagai apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Menahan dan mempertahankan dalam bentuk sel ya. Terus ada apalagi yang belum ya? Ada mitokondria nih. Kalau mitokondria itu sebagai apa? Tahu nggak? Ya, untuk mengubah bentuk dari energi lain menjadi dengan mudah digunakan untuk sel ini ya. Paham? Paham. Selanjutnya ada sentriol nih. Tahu nggak sentriol? Atau udah belajar belum? Belum. Jadi ya Akila belum belajar teman-teman. Nih, di sini ada sentriol nih Akila. Sentriol itu sebagai tempat apa? Tahu Pak? Pembelahan sel. Pintar. Sini ada vakuola nih yang terakhir, yaitu sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Udah paham? Paham. Nah, kakak mau tanya nih. Sebagai tempat penyimpan makanan tuh yang mana ya bagiannya? Yang ini benar. Haji, kalau sebagai tempat pembelahan sel. Yang ini teman-teman. Udah paham? Paham dong. Gampang kan? Gampang ya dengan adanya media pembelajaran seperti ini. Sekian. Thank you and see you.